Ya, selain kemudahan akses baik pasar, pembiayaan maupun perizinan dan juga rantai pasok, Undang-Undang Cipta Kerja juga diproyeksi akan meningkatkan kemampuan UMKM untuk menyerap tenaga kerja. Nah, pemirsa, saat ini disinyalir sekitar 16 juta orang Indonesia butuh sekali pekerjaan, baik dari tenaga kerja existing, angkatan kerja baru, dan juga mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi corona ini. Lalu bagaimana mengawalnya agar implementasi Undang-Undang Cipta Kerja ini efektif dalam memperkuat UMKM? Kita akan membahasnya bersama Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki dan juga Ketua UKM IKM Apindo Ronald Wala. Selamat sore Pak Menteri dan juga Pak Ronald. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apa kabar Pak? Baik. Baik, alhamdulillah. Saya sehat ya. Saya langsung ke Pak Menteri. Pak Menteri, Undang-Undang Cipta Kerja sudah diserahkan. Kemudian kita menyambut baik Undang-Undang Cipta Kerja ini sebagai salah satu bagian dari peningkatan ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satunya sektor grassroots yang sangat penting adalah UMKM. Nah, Pak Menteri, apa poin-poin utama dalam klaster UMKM dan juga koperasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini? Ya, yang pertama mungkin kita harus katakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memang sangat penting bagi UMKM, ya, bagi penciptaan lapangan kerja di tanah air. Harus kita akui bahwa faktanya 99% pelaku usaha di Indonesia ini adalah UMKM dengan penyerapan tenaga kerja sudah mencapai 97%. Memang kita harus akui sekarang ini selama 10 tahun terakhir pertumbuhan UMKM itu mengalami stagnasi, ya, tidak banyak pertumbuhan. Sama juga usaha besar. Nah, ini yang saya kira mungkin karena ekosistem bagi tumbuh berkembangnya UMKM ini kurang mendukung. Karena itu saya kira Undang-Undang Cipta Kerja sekarang menjawab berbagai persoalan yang membuat UMKM itu mengalami stagnasi. Baik itu akses kepada pembiayaan, akses kepada perizinan yang mudah, akses kepada pengembangan usaha, akses pasar, rantai pasok, dan lain sebagainya. Jadi saya kira kita harus melihat bahwa UMKM ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan untuk investor besar, malah yang existing sekarang justru sangat menguntungkan bagi UMKM. Saya optimis, ya, kalau semua aturan baru di Undang-Undang Cipta Kerja yang dalam tanda petik memprioritaskan UMKM, ini kalau dijalankan dengan benar dan sungguh-sungguh oleh semua pihak, kami optimis UMKM bisa tumbuh dan berkembang sehingga penyerapan tenaga kerjanya bisa lebih besar. Oke, Pak Menteri, kita lihat kan waktu itu Pak Menteri sempat menyebutkan ada 6 manfaat dari Undang-Undang Ciptaker ini bagi koperasi dan juga UMKM. Bahkan mungkin juga ada yang lebih dari 6 manfaat itu. Kalau bisa di breakdown sedikit Pak Menteri, soal misalnya akses pembiayaan. Ini kan koreksi kalau saya salah, baru 11% UMKM di Indonesia ini yang bankable. Ini menjadi sebuah tantangan baru juga untuk pemerintah. Bagaimana akhirnya Undang-Undang Ciptaker ini bisa membantu untuk akses pembantuan pembiayaan atau modal? Ya, ini akses pembiayaan ini kan persoalan serius di UMKM itu. Nah, sebenarnya banyak ya pembiayaan untuk UMKM selama ini, baik termasuk KUR dan juga yang ultramikro, termasuk juga untuk koperasi. Tapi karena rata-rata UMKM itu tidak punya aset, ya, sementara sekarang itu pengajuan pembiayaan itu tetap perbankan itu harus mewajibkan punya aset sebagai jaminan. Nah, sekarang di akibatnya kan hanya 11% ya penyerapan pembiayaan dari perbankan itu ke UMKM itu masih rendah. Nah, sekarang aset bukan lagi satu-satunya jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga perbankan. Sekarang kegiatan usaha ya itu juga bisa dijadikan aset. Misalnya nanti kalau UMKM dapat order lah ya dari off-taker swasta ya
atau BUMN atau juga belanja pemerintah, ini bisa dijadikan aset. Bahkan saya kira perkembangan terakhir ya dengan peer-to-peer lending, dengan digitalisasi UMKM, bahkan sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja juga digitalisasi menjadi prioritas. Itu banyak peer-to-peer lending yang memberikan bantuan hanya mengandalkan track record digital dari cash flow UMKM. Jadi ini saya kira Undang-Undang Cipta Kerja jelas memberikan kemudahan, ya, akses bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan. Dan sekarang pembiayaan sudah banyak. Ya. Oke, baik. Saya ingin suara dari pelaku usaha. Pak Ronald mungkin bisa menjawab ini. Apakah klaster dari Undang-Undang Cipta Kerja ini cukup mendukung sektor grassroots kita saat ini? Pak Ronald, silakan. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, menurut kami masalah paling besar yang kita dapatkan di UMKM, pelaku UMKM itu adalah perizinan, ya. Jadi dengan adanya RUU Cipta Kerja ini, dengan spirit mempersipel perizinan yang sekian puluh ribu, itu akan sangat membantu para UKM dan juga security mereka bekerja. Karena mereka sering pada waktu mereka bekerja, tahu-tahu didatengin karena perizinan ini belum ada, perizinan itu belum ada, akhirnya mereka ditutup dan mereka tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan lancar gitu ya. Selain itu juga simplifikasi perizinan akan tentunya mengurangi lubang-lubang yang tidak diketahui selain oleh UKM sendiri, tapi juga oleh jajaran para pemberi izin, karena kita tahu rumitnya, jadi terlibat oleh perizinan yang rumit, sedemikian rumitnya. Jadi kami sangat antusiastik dengan adanya RUU Cipta Kerja ini. Moga-moga PP-nya bisa secepatnya bisa dikeluarkan dan kita bisa mulai bekerja secara lancar dan memperbaiki apa yang masih belum diakomodasi oleh RUU Cipta Kerja ini. Terima kasih. Ya, ada banyak isu sebenarnya Pak Ronald. Selain perizinan yang memang saat ini sangat penting sekali bagi pelaku usaha, apakah isu lain misalnya cukup terakomodir, misalnya soal akses pasar, tadi akses pembiayaan, kemudian juga terkait dengan pengelolaan usaha terpadu mikro gitu. Bagaimana Pak Ronald? Ya, jadi tentunya akses pasar ini perlu para UKM memberikan informasi, khususnya pada waktu pandemi ini, karena jumlah atau sektor-sektor yang bisa maju atau bisa terjual dalam masa pandemi ini sangat-sangat terbatas. Jadi para pelaku UKM memerlukan informasi barang apa, di mana, kapan, harga berapa untuk bisa mereka bisa maju. Contoh, pada waktu awal-awal dari pandemi yang sangat dibutuhkan adalah alat-alat kesehatan, mulai dari face mask, face shield dan segala macam. Begitu mereka tahu jelas ada market tersebut, mereka berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan atau memberikan produk-produk produk-produk tersebut gitu loh. Nah, cuman masalahnya SOP-nya sekarang gitu ya, SOP yang mana. Tetapi SOP dilakukan oleh Depkes, menyusul, akhirnya mereka juga pada waktu sekarang ini bisa mengakomodasi, malah saya dengar bisa mengekspor barang-barang yang tadi. Nah, kami sangat menunggu dan sangat antusiastik juga program dari Kementerian LKPP tadi, dari Pak Teten menyebutkan kira-kira paling nggak 40% dari belanja negara kelembagaan untuk UKM. Nah, ini yang sangat dibutuhkan mekanismenya supaya bisa, karena ujung-ujungnya UKM itu namanya pebisnis, itu tak perlu tahu usaha apa yang bisa laku. Nah, kita pasti, namanya pengusaha ya, itu pasti kewirausahaan itu pasti mencari opportunity dan mencari caranya untuk bisa mendeliver. Cuman masalahnya lagi juga raw material, yaitu bahan untuk membuat barang-barang yang dibutuhkan tadi juga agar difasilitasi, jangan sampai shortage. Karena kalau kurang ini kurang itu, sedangkan import sudah dikurangin, nanti para UKM malah rugi karena mereka juga masih membutuhkan belajar ilmu keuangan.
Demikian. Baik, Pak Menteri, saya ingin tanggapan Anda soal ini. Tadi ada beberapa catatan soal simplifikasi perizinan, kemudian juga mekanisme dan juga apa saja terkait dengan tadi raw material. Artinya ada rantai pasok juga di sini. Ini bagaimana soal import yang dikurangi? Ya, mungkin saya ingin tambahkan dulu. Memang di Undang-Undang Cipta Kerja sekarang ini kan sudah dipastikan lah 40% belanja pemerintah ya yang rata-rata sebesar 750 triliunan itu untuk UMKM. Dan bukan hanya itu, kita juga memberikan akses bagi UMKM untuk bisa berjualan, berdagang di tempat-tempat strategis seperti di pelabuhan, di bandara, di stasiun, ya, di terminal, termasuk di rest area di jalan tol. Ini saya kira akan sangat membantu UMKM, di mana UMKM biasanya tidak sanggup lah menyewa tempat usaha di tempat-tempat strategis. Saya kira dua aspek ini akan memberikan dampak penjualan yang cukup baik dan pendapatan bagi UMKM. Nah, kembali tadi ke potensi pasar pemerintah, yaitu belanja kementerian dan lembaga yang nilainya 40% dari total anggaran belanja pemerintah. Ini memang kita sedang dalam proses, nanti juga di PP-nya kita akan atur bagaimana supaya ada kemudahan ya, pengadaan pemerintah bagi UMKM. Nah, saat ini kami sudah bekerja sama dengan LKPP, ya, lembaga pemerintah yang mengatur soal pengadaan lewat pengadaan digital, baik itu di e-katalognya LKPP maupun platform digital swasta. Karena sekarang pengadaan 50%, di bawah 50 juta sudah bisa lewat e-commerce. Nah, model-model seperti itu yang memang nanti kita akan lakukan. Jadi kita dalam pembicaraan saya dengan Pak Ronald, misalnya dengan Apindo, nanti di awal tahun belanja KL itu harus sudah bisa dipublik ya di LKPP supaya UMKM segera menyiapkan diri ya untuk segera memproduksi, mencari pembiayaan. Nah, UMKM kan nggak bisa mendadak, mereka modalnya terbatas ya. Mereka nggak punya gudang, ya. Jadi ini harus disiapkan. Tapi saya kira itu nanti kita atur, ya. Saya akan mengundang juga berbagai pihak di dalam penyusunan RPP ini supaya betul-betul Undang-Undang Cipta Kerja itu nanti dijabarkan di peraturan pemerintah sehingga semua kemudahan itu betul-betul bisa dikawal di peraturan pelaksanaan. Oke, baik. Sebelum kita jeda, saya ingin tanggapan Pak Ronald soal ini. Bagaimana agar ini tidak hanya dinikmati oleh segelintir UMKM saja. Anda sebagai pelaku usaha pasti inginkan ini pemerataannya ada begitu. Bagaimana input yang bisa diberikan sehingga kuenya juga rata? Ya, ya memang dengan masa pandemi ini semuanya serba online ya. Nah, jadi kembali lagi informasi. Tadi contoh yang pada awal pandemi bahwa ada informasi kebutuhan, akhirnya semua bisa berlomba-lomba, bukan hanya di Pulau Jawa saja, tapi sampai di lain pulau mereka bisa berlomba-lomba untuk mensuplai kebutuhan barang tersebut. Jadi kita bekerja sama dengan berbagai pihak, berbagai asosiasi, UKM, asosiasi, organisasi, dan kita selalu membantu pemerintah untuk mensosialisasikan bantuan-bantuan dan program-program stimulus-stimulus dari pemerintah. Dan tentunya stimulus tadi itu selain informasi off taker, tapi juga ada stimulus secara finansial ya. Nah, ini yang kami juga kita mengadakan seperti program-program UKM seperti Apindo UMKM Academy untuk melakukan program pendampingan UMKM yang berkelanjutan dan berjenjang. Jadi memang kami sebetulnya mempunyai sebuah framework yang holistik untuk menciptakan UKM unggul, business matching, investasi, dan informasi. Nah, tentunya pada waktu nanti berjalan, kita selalu memberikan input-input ke stakeholders, terutama ke pemerintah dan ke Kemenko, Pak Teten, mengenai kendala-kendala di lapangan. Dan
kita dengan semangat kebersamaan kolaborasi, kita akan selalu improve kelancaran program-program pemerataan UMKM tersebut. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lagi. Perbincangan ini semakin hangat, tapi kita terpaksa jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami.